Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023 Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana manusia bertuhan dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, di sini yakni materi pertama adalah konsep spiritualis sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal. Dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah atau good spot dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah laku dan menggunakan suara hati sebagai penuntut hidup menuju sebuah kebenaran dan semua bersumber dari Yang Maha Kuasa yaitu Allah. Baik, yang kedua adalah alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama adalah karena manusia adalah makhluk ciptaan yang teratas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, menjaga integritas diri kita di tengah realitas dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Baik, yang keenam adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Baik, yang ketiga adalah menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Baik, yang pertama adalah bagaimana Tuhan dirasakan kehadiran dalam perspektif psikologis. Kata Nabi juga, ciri dari citra sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan dengan orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dan ajaran agama yang dianut. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia yang berpendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut dan mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Baik, ada lagi Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, memelihara alam, pencipta makhluk hidup secara maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya yang dalam kitab suci. Baik, yang dan membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengamini Tuhan. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua adalah bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualisnya sehingga ia dapat
merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi ialah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan tercapainya dunia yang aman. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.